Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 731 patah hati. Meskipun Dion semakin menjadikan dirinya musuh, dia juga membuat beberapa orang sangat bahagia. Seorang gadis berusia 12 tahun bertepuk tangan gembira saat melihat nama Dion. Orang mungkin mengira ini adalah adik perempuan Dion, Lila. Namun, kenyataannya dia adalah mantan anggota 6 wanita cantik, Saru Shruti. Jika Dion tahu betapa benarnya dia tentang betapa mudanya Saru, dia hanya akan bisa tertawa getir. Garis waktu ini berarti saat Dion melawannya, dia baru berusia 8 tahun. Namun sekarang, dia tidak mempunyai kewajiban untuk menyembunyikan identitasnya, jadi, dia telah kembali ke penampilan aslinya. Saat ini, dia adalah seorang gadis kecil menggemaskan yang mengenakan gaun gaya India. Kulitnya berwarna coklat halus dan lembut, tapi matanya berwarna biru jernih, memberikan kesan halus bahkan di usianya yang masih muda. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, penampilan penyamarannya tidak mencerminkan kecantikan aslinya sama sekali. Dia pasti akan menjadi wanita yang menjatuhkan dunia. Ayah, bukankah aku sudah memberitahumu tentang dia? Sudah kubilang. Saru benar-benar kehilangan aura seorang putri yang dipegangnya selama turnamen dunia. Sebaliknya, dia adalah seorang gadis kecil yang sedang dipandang oleh seorang pria mengesankan yang entah bagaimana masih memiliki tatapan lembut di matanya. Saat ini, mereka berada di ruang singgasana yang dikelilingi oleh para menteri kerajaan. Mereka seharusnya menjelaskan rencana pertempuran untuk pertempuran kecil melawan Kitsune, tetapi sebaliknya, Saru datang berlari dengan penampilan yang sangat menggemaskan. Kaisar Shruti tidak tega mencaci maki putrinya, jadi dia hanya tertawa dan menggendongnya untuk diletakkan di pangkuannya. Namun, perkataan putrinya selanjutnya menyebabkan garis-garis hitam muncul di dahinya. Ingat, sudah kubilang calon suamiku hebat. Permaisuri Shruti terkikik sambil mencubit pipi putrinya dan membawanya pergi dari suaminya. Saru kecil, apa maksudmu calon suami? Saya pikir kita sepakat bahwa tidak akan ada lagi pembicaraan mengenai hal ini. Para menteri di sekitarnya mencoba yang terbaik untuk menahan tawa mereka. Tetapi mereka gagal total. Kamu bilang dia terlalu lemah, tapi lihat. Saru berkata menantang, sambil menunjuk ke pelat susunan logam rumit di tangannya. Kaisar Shruti pada awalnya tidak tertarik dengan argumen baru yang dilontarkan putrinya, tetapi ketika matanya menyapu piring, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menajam. Ini, kamu bilang kamu tahu siapa anak laki-laki ini? Kaisar Shruti hampir kehilangan kendali atas suaranya. Melihat suaminya bertingkah seperti itu, Permaisuri Shruti mau tidak mau melihat ke piringnya sendiri. Tapi apa yang dia lihat mengejutkannya sama seperti suaminya. Kamu melihat, Anda juga tidak bisa mengatakan saya terlalu muda karena pada saat dia menyelesaikan uji cobanya, saya juga sudah cukup umur. Saya pikir dia sudah mati. Tapi suami saya jelas terlalu hebat untuk mati. Saru terkikik penuh kemenangan. Saru teringat apa yang terjadi 4 tahun lalu ketika dia sampai di rumah. Dia telah memohon pada ayahnya untuk pergi dan membantu Dion. Tapi, bagaimana Kaisar Shruti bisa menyetujui hal seperti itu? Pada akhirnya, bahkan Saru yang tersayang pun tidak berbicara dengan ayahnya selama berbulan-bulan. Kaisar Shruti mengendalikan emosinya sebelum menghela nafas, kamu harus memahami bahwa ini hanya berarti masa depannya akan lebih berbahaya. Dari apa yang Anda katakan kepada kami, dia tidak punya dukungan sama sekali. Bagaimana dia akan membangun faksi di dunia batin? Apakah menurut Anda pemegang kunci Tuhan lainnya akan berdiam diri? Ada alasan mengapa membangun kehadiran Anda di dunia nyata adalah bagian wajib dalam memanjat menara. Saru cemberut, apakah kamu tidak mengerti apa artinya dia hidup saat ini, ayah? Itu berarti dia selamat dari pertarungan melawan makhluk surgawi. Kaisar Shruti mengerutkan kening. Atau, makhluk surgawi itu menang dengan mudah dan memanfaatkannya sekarang. Ingat, benda langit tidak ada artinya bagi kekuatan penuh kuadran. Sayangnya bagi Saru, dia tidak bisa membantahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi. Yang dia tahu, ayahnya benar. Dan, meskipun dia ingin pergi dan memeriksanya, tibalah gilirannya untuk mengikuti uji coba. Ulang tahunnya yang ke-13 akan segera tiba, jadi ayahnya akhirnya membiarkan dia menjadi Shruti pertama yang menjadi pengguna kunci dewa. Jika dia ingin bersiap untuk itu, dia tidak bisa melakukan perjalanan apapun. Kemungkinan besar, ini berarti waktu paling awal dia bisa bertemu Dion adalah 100 tahun dari sekarang karena itu adalah jumlah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk ujian Tuhan. Mama, ya sayang, Permaisuri Shruti tersenyum, membelai rambut gelap putrinya yang tergerai. Jika dia menempati posisi pertama di semua peringkat, kamu akan mengizinkan aku menikah dengannya kan? Permaisuri Shruti terkikik, hanya pria sehebat itu yang cukup baik untuk gadis kecilku. Mendengar ini Kaisar Shruti menghela nafas lega. Tidak mungkin Dion Sacharo ini bisa melakukan hal seperti itu. Ini setara dengan putrinya yang diam-diam menyerah.
Meskipun Kaisar Shruti menghargai bakat Dion, ada alasan mengapa dukungan sangat penting. Dion menikahi Saru, terlepas dari bakatnya, berarti Shruti akan menanggung beban untuk melindunginya. Meskipun mereka berada di kuadran 30 teratas, itu karena kekuatan mereka ditambah dengan Kitsune. Kaisar Shruti tidak takut pada siapapun ketika menghadapi pertarungan satu lawan satu. Tapi, dalam hal kekuatan kerajaan secara keseluruhan, dia tahu betul bahwa dia punya kekurangan. Perang terus-menerus dengan Kitsune sebagian besar harus disalahkan, tapi alasan tidak berarti apa-apa bagi siapapun. Sayangnya bagi Kaisar Shruti, dia tidak cukup memahami putrinya. Saru tidak mengatakan ini untuk menyerah, dia baru saja membangun kepercayaan yang tak tergoyahkan pada Dion. Bisa dibayangkan betapa patah hati yang akan ditimbulkan oleh hal ini pada orang lain di masa depan bagi para pelamarnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 732 untungnya. Jika Dion mengetahui hal ini, dia hanya akan bisa tertawa getir. Kapan dia setuju untuk menikahi Saru? Namun, jika dia mendengar desahan lega Kaisar Shruti, sudah cukup untuk mengatakan bahwa semangat bersaingnya akan meningkat. Ketika Ri, Clara, dan Madeline akhirnya memahami nafsu Dion secara langsung, mereka merasakan rasa bersalah menenangkan hati mereka. Dion tidak ingin hal seperti itu terjadi, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Meski begitu, hanya karena rasa bersalah istrinya telah mendorong pendapatan mereka terhadap selir, bukan berarti Dion akan mengambil tindakan jika dia bisa membantu. Sampai sekarang, satu-satunya fokusnya adalah uji coba ini. Dion melesat melewati penghalang terakhir, memutar tubuhnya untuk sekali lagi menghindari dinding labirin yang dengan mudah bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Kesahan memenuhi pikiran Dion saat dia melangkah ke ruangan yang penuh dengan tiang penyangga. Apa maksudnya bertanya pada temanmu Zabia apakah 3.000 orang bisa selamat dari lantai suci teratas jika kamu memang ingin menimbulkan badai seperti itu? Kakek guru Dion menggerutu. Sejujurnya, Dion tidak tahu seberapa jauh dia telah memecahkan rekor tersebut. Faktanya, dia tidak sadar bahwa dia telah merusaknya sama sekali. Namun, ketika dia mendengar kata guru agungnya, dia berasumsi bahwa itulah yang terjadi. Selama mereka mengira aku sendirian untuk saat ini, itu tidak terlalu menjadi masalah di iklim dingin. Dion sambil mengamati ruangan. Itu dipenuhi dengan segala macam harta karun yang menarik. Kau menipuku, bukan? Aku tidak mengerti maksudmu, kata guru besar Dion dengan polos. Namun, Dion tidak mengakuinya. Karena saat ini, matanya tertuju pada sepasang meridian yang diarahkan ke tingkat surgawi. Bentuk cahaya yang terayun-ayun akan luput dari perhatiannya jika bukan karena label pada alasnya. Tentu saja, mustahil bagi sembarang orang untuk menyerap jaringan meridian seperti itu. Dion hampir mati menyerap meridian tingkat pembentukan meridian sederhana. Hadiah ini diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai tingkat surgawi, tetapi khawatir tidak menjadi prajurit kelas 1. Bagaimanapun, semakin tinggi Anda mendaki ke dalam Anda, semakin sulit. Karena meridian ditempa dengan gamma tingkat surgawi, budidaya dijamin mencapai 108 meridian terisi, sesuatu yang hanya dicapai oleh segelintir orang melalui 100 kuadran. Jadi, orang dapat memahami betapa berharganya pahala ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Dion mengatakan dia ditipu? Kesulitan percobaan pertama itu pasti lebih mudah daripada menguasai teknik Aurora dengan sempurna. Namun Anda hanya memberi saya satu set meridian pembentukan meridian sebagai hadiah. Bagaimana itu tidak menipu saya? Dion ingat dengan jelas bahwa guru besarnya harus mengikuti aturan menara, dia tidak bisa sembarangan membagikan hadiah. Pada dasarnya, dia terikat oleh hukum yang mirip dengan Raja Naga. Keduanya harus mengikuti hukum harta karun tempat mereka tinggal. Itulah sebabnya Raja Naga tidak bisa mengkhianati Dion bahkan jika dia menginginkannya. Oleh karena itu, ketika Dion diberikan meridiannya untuk menghindari segel yang dipasang padanya, guru agungnya membenarkannya sebagai hadiah karena telah menguasai Aurora sepenuhnya. Tapi, imbalan itu jauh dari apa yang pantas diterima Dion atas prestasi seperti itu. Pev, kamu terlahir dengan Aurora yang sempurna, bagaimana bisa sama? Untuk pertama kalinya, respon Dion membuat guru besarnya merasa tidak nyaman. Itu adalah pengalaman yang aneh baginya, tidak bisa membaca pikiran orang non-transenden. Kamu menyadari ketertarikanku pada senjata, kan? Kata Dion licik. Ya, guru besar Dion tahu tentang Dion yang menaklukkan Raja Naga. Bukankah menara epistemikmu yang berharga persis seperti itu? Tatapan Dion menembus kehampaan saat dia berjalan santai mengelilingi ruangan. Kamu tidak akan melakukannya. Saya bisa dan saya akan melakukannya. Kecuali saya mendapat kompensasi yang layak. Kata Dion perlahan. Ini pemerasan. Itu benar sekali. Bagus. Kalau begitu, kamu bisa memilih 2 hadiah tingkat puncak dari ruangan ini. Dion menyeringai, sebelum ekspresi serius menggantikan wajahnya. Dia tahu bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menemukan inti menara untuk mengklaimnya sebagai miliknya. Faktanya adalah ketertarikannya terhadap senjata terlalu besar.
Namun, dia juga tahu bahwa inti dari harta karun tersebut akan berada di tempat yang paling sulit dijangkau, yang pastinya adalah lantai paling atas. Tempat yang hanya dapat diakses oleh Transcendent setengah langkah. Saya akan mengambil semua hadiah saya setelah saya menyelesaikan semua uji coba. Jika saya mengumpulkan pahala, akankah saya mempunyai akses terhadap pahala yang lebih baik lagi? Dion cukup tertarik untuk mengumpulkan lebih banyak senjata surga tipe 33 jiwa. Dia juga tertarik melihat tipe tubuh juga. Sedangkan untuk jenis energi, itu adalah prioritas terendahnya. Kamu sedang memikirkan 33 senjata itu, bukan? Bahkan yang Transcendent pun menginginkan hal-hal itu, namun Anda punya 3. 4. Jika Anda memasukkan fakta bahwa Raja Naga tidak kalah sama sekali, setidaknya di pesawat ini. Bukankah kamu terlalu serakah? Sebenarnya, aku murah hati. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa senjata surga tipe 33 jiwa tidak menginginkan apapun selain tunduk kepada saya. Saat Dion berbicara, dia berjalan ke pintu keluar. Kesombongan terdengar dari suaranya. Apa yang Dion tidak katakan adalah bahwa dengan peningkatan bakat tubuhnya, 22 dari 33 senjata akan meninggalkan segalanya untuk berada di sisinya. Guru besar Dion hanya menggelengkan kepalanya dan melepaskan Dion. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa meskipun dia adalah orang yang paling tidak tertarik pada senjata surga tipe energi 33, ada satu senjata khusus yang akan sangat dia andalkan. Beruntung bagi Dion, surga senjata tipe 33 jiwa adalah yang memiliki persyaratan penggunaan tertinggi. Oleh karena itu, mereka jarang menerima majikan dan kemungkinan besar tidak memiliki pemilik. Mengenai apakah menara epistemik memilikinya, hanya waktu yang akan menjawabnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 733 uji coba kedua, mulai. Penglihatan Dion kabur, menyebabkan dia berkedip banyak. Ketika dia akhirnya bisa melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa hal pertama yang membuatnya kewalahan bukanlah pemandangannya, melainkan banyaknya kebisingan yang menggelikan. Dia duduk di singgasana kayu yang terlihat sangat lusuh di depan sebuah ruangan yang dipenuhi pria parubaya yang bertengkar. Tampaknya isi udara hampir setengahnya berisi cairan menjijikkan yang keluar dari mulut mereka. Namun diskusi mereka begitu memanas hingga mereka seolah tidak menyadarinya. Kemungkinan besar ruangan itu meningkat setidaknya beberapa derajat hanya karena kemarahan mereka yang berlebihan. Menatap dirinya sendiri, Dion mendapati dirinya mengenakan linen murah, tapi jelas bahwa ini mungkin kain termahal yang dimiliki tempat ini, dilihat dari apa yang dikenakan orang lain. Dia juga memperhatikan bahwa Raja Naga tidak ditemukan dimanapun, dia juga tidak dapat merasakan kehadirannya. Untungnya, bakat budidaya tubuh Dion telah mendapat buff, atau ini akan menjadi pukulan yang fatal. Mengambil keputusan, Dion memutuskan untuk mengubah fokusnya dari mengamati sekelilingnya menjadi memperhatikan percakapan yang terjadi di sekitarnya. Kita harus lari. Apa arti tanah leluhur ini bagi kita jika kita semua mati? Pengecut tak berdaya. Tanah ini dibangun oleh nenek moyang kita. Kami memiliki kewajiban untuk melindunginya sampai mati. Jika kakekmu masih ada di dunia ini, bisakah kamu menatap matanya dan berkata kamu bersedia lari? Anda, beraninya kamu membesarkan kakekku? Dia hanya menunjukkan sifat tidak tahu malumu. Jika bukan karena kebaikan ayah dan kakekmu, menurutmu apakah kamu berhak duduk di sini? Kamu berumur ratusan tahun dan masih bercelana sutra. Bagaimana kamu bisa menatap mata istrimu ketika kamu pulang ke rumah sepanjang pagi? Pria yang berbicara itu wajahnya memerah karena marah sampai-sampai uap keluar dari telinganya. Dia dan mereka tahu bahwa ini hanyalah pernyataan berlebihan yang menggelikan. Setiap menteri di sini pernah ke rumah bordil, hanya saja dialah satu-satunya yang tertangkap, dan sekarang mereka berani mengungkitnya seolah-olah mereka tidak bersalah. Cukup, Anda berbicara tentang hal-hal konyol dan pembunuhan karakter kami yang rasional untuk menutupi kebodohan Anda. Menteri lain ikut membela pria berwajah merah itu. Kamu ingin kami tetap di sini dan mati? Benar-benar, lalu menurutmu apa yang akan dilakukan para iblis terkutuk itu terhadap tanah suci kami setelah kamu mati di sini? Bukankah orang yang menajiskannya akan sama saja? Kecuali kali ini, tidak akan ada orang yang tertinggal untuk membalas dendam karena kamu ingin kami semua mati. Meskipun mereka yang ingin bertahan dan bertarung merasa marah dengan kata-kata ini. Siapapun yang rasional dapat memahami bahwa ini adalah poin yang sangat valid. Dalam beberapa bentuk atau cara, kedua keputusan tersebut mengakibatkan pencemaran tanah leluhur mereka, namun hanya satu keputusan yang memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Melihat kata-katanya efektif, menteri terus maju, memberikan tekanan lebih besar. Mereka akan tiba di sini seminggu lagi, kita sudah kehabisan waktu. Untuk menggerakkan perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia, kami membutuhkan banyak waktu, dan bahkan kami akan mempersingkat waktu tersebut. Kakak beradik, ingat, kita memang seperti itu. Kakak beradik, coba pikirkan kehidupan putra menteri Brodaya. Kita tidak bisa membuat pengorbanannya menjadi sia-sia. Kata-kata terakhir itu adalah sedotan yang mematahkan punggung unta.
Karena Michael mereka mendapatkan informasi seperti sekarang. Jika dia tidak menyusup ke musuh sebagai mata-mata, mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya, seminggu dari sekarang pasukan iblis akan berada di sini dan mereka akan mati seketika. Tapi, kini mereka punya kesempatan untuk membalas keberanian dan kekuatan anak itu. Keheningan menguasai ruangan itu. Satu-satunya yang tersisa adalah raja mereka mengambil keputusan. Meskipun mereka berdebat, raja merekalah yang benar-benar akan menyerahkan segalanya. Dialah yang membangun negeri kecil ini untuk bersaing dengan kerajaan terbesar di planet ini. Namun, kini situasinya berbeda. Ketiga klan dewa dan klan dewa kerajaan mereka bergegas ke sini, berniat merampas tanah suci mereka. Orang mungkin bertanya-tanya apa yang diinginkan klan besar dengan tanah kecil mereka yang sederhana. Ya, penjelasannya bukan hanya terletak pada warisan mereka, namun juga pada pembuluh darah spiritual besar yang berada di tanah suci mereka. Semua orang di dunia persilatan menyadari fakta bahwa batu energi adalah batu penjuru budidaya dan harus ditambang. Namun, lebih dari itu, jauh lebih alami dan bermanfaat bagi budidaya Anda jika mengandalkan kepadatan energi di atmosfer. Dapat dikatakan, seperti yang dapat dibayangkan. Kepadatan tersebut bervariasi secara drastis tergantung pada lokasi. Hingga pada titik di mana bahkan beberapa mil atau bahkan 1 meter pun dapat secara drastis mengubah jumlah yang tersedia bagi seorang petani. Mengetahui hal ini, orang dapat menebak betapa padatnya energi di desa mereka dibandingkan dengan tempat lain. NV_N, melepaskan imajinasi, sekali baca. Ketika ayah raja masih hidup, tidak ada seorang pun yang berani menyerang rumah mereka. Bagaimanapun, dia adalah ahli terkemuka bukan hanya di planet ini, tapi juga alam semesta. Saat itu, klan dewa tidak tahu tentang nada spiritual, jadi dia dihormati dan ditakuti tanpa ada rasa keserakahan. Namun, sekitar 10 tahun yang lalu, setelah raja muda mereka naik tahta, informasi tersebut entah bagaimana bocor, menyebabkan klan dewa menjadi kelaparan. Sekarang, tanpa ahli terkemuka mereka, klan mereka rentan diserang. Para ahli ini benar-benar buta. Berpikir bahwa entah bagaimana pembuluh darah spiritual adalah satu-satunya alasan mendiang raja mereka begitu kuat. Padahal kenyataannya, itu adalah garis keturunan khusus klan mereka. Sayangnya, raja mereka terlalu dini menjadi pusat perhatian. Dan meskipun bakatnya bahkan melebihi ayahnya, dia belum memanfaatkan potensi penuhnya. Lebih buruk lagi, klan serakah itu tidak akan menerima penjelasan lain, dan bahkan jika mereka mau, garis keturunan klan kuno mereka adalah rahasia yang lebih besar yang akan mereka bawa ke kuburan mereka. Kini, tampaknya kuburan-kuburan itu semakin dekat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 734 biarkan dunia bergetar. Dion mengamati ruangan itu dengan diam-diam, menyebabkan para menteri merasakan tingkat kegugupan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Apakah ini benar-benar raja mereka? Kapan kehadirannya menjadi begitu besar? Sementara beberapa orang mengeluarkan keringat dingin. Beberapa menteri yang lebih tua dan pendiam yang berpartisipasi dalam debat diam-diam mengangguk pada diri mereka sendiri, senang dengan pertumbuhan raja mereka. Rupanya setiap penguasaan memerlukan tekanan agar bisa tumbuh. Akhirnya, Dion berbicara, bawakan saya koleksi setiap peristiwa penting yang terjadi 10 tahun sebelum kematian ayah saya. Untungnya, guru besar Dion tidak terlalu sadis dan memberikan beberapa kenangan yang terfragmentasi. Namun, jelas bahwa itu tidak cukup. Masukkan informasi rinci tentang semua orang di desa kami, dan semua tokoh penting dalam musuh kami. Selama ini siapkan logistik, Dion tidak akan pernah melupakan hal seperti ini. Bagaimanapun, ibunya adalah kepala logistik dan intelijen, dia selalu memahami pentingnya intelijen dan dukungan yang mendetail. Namun, karena Dion memperkirakan akan ada kebingungan di wajah para menteri atas permintaan tersebut, dia sudah bersiap memberikan penjelasan detail. Ini termasuk jatah makanan yang cukup untuk 1 tahun, pembuatan tenda dari bulu untuk cuaca dan transportasi yang mudah, kereta dan hewan untuk perjalanan yang aman. Jangan lupa memberi uang tebusan untuk hewan-hewan itu juga, mereka adalah alat pergerakan dan perlindungan kita yang cepat, mereka tidak bisa diabaikan. Perintah banjir muncul dari mulut Dion. Setiap kata tampak seperti sebuah kejeniusan dan wawasan yang benar-benar dirasakan oleh beberapa menteri seperti dalam mimpi. Kami tidak akan bekerja berdasarkan undang-undang yang sama seperti yang kami lakukan di masa damai. Di masa mendatang, kecuali saya menyatakan sebaliknya, semua keputusan akan diambil melalui saya. Untuk saat ini, inilah aturannya. Tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan desa. Anda hanya diperbolehkan masuk. Makanan tidak boleh ditimbun. Mintalah para ahli formasi melakukan pemindaian menyeluruh terhadap setiap jengkal desa ini. Makanan akan didistribusikan kembali secara tepat berdasarkan jenis kelamin, berat badan, dan usia. Setiap orang hanya diperbolehkan mengenakan 3 set pakaian. Adapun barang berharga lainnya, jika tidak memiliki kemampuan untuk dimasukkan ke dalam cincin spasial, tinggalkan saja. Ketika mereka tidak mampu meninggalkan desa ini, satu-satunya barang yang harus mereka pegang hanyalah cincin itu, pakaian mereka, dan tenda mereka.
Segala sesuatu yang lain akan ditangani oleh orang lain. Jika Anda melihat seseorang menyimpan dan menyelundupkan barang berharga, 10 cambukan adalah hukuman yang diberikan berdasarkan kekuatan tergantung pada tingkat budidaya. Mengenai cincin spasial, jelas tidak semua orang mampu membeli kemewahan seperti itu. Dengan demikian, setiap orang akan diberikan cincin spasial berukuran 9 meter kubik, diambil dari pedagang dan dibayar dengan perbendaharaan kami. Langkah ini akan terjadi besok. Tidak akan ada pengecualian. Sedangkan untuk malam ini, akan ada jam malam pada jam 5 sore. Semua bisnis akan ditutup. Dengan banyaknya undang-undang yang baru diterapkan, Dion menutup semua jalan menuju kekacauan. Akan selalu ada pihak yang mencoba memanfaatkan waktu, sehingga peristiwa semacam itu perlu dikendalikan. Gerit tersebut tidak menyadari bahwa akhir dari bencana tersebut sedang membebani mereka, namun begitu pengumuman tersebut disampaikan, orang dapat membayangkan dampaknya. Satu-satunya keputusan yang dianggap aneh oleh para menteri adalah kenyataan bahwa Dion mengatakan untuk membayar para pedagang. Kebanyakan dari orang-orang ini berasal dari klan dewa. Lagi pula, bagaimana mungkin negeri kecil seperti ini bisa bertahan tanpa perdagangan? Kemungkinan besar mereka adalah mata-mata, bukankah lebih baik membunuh mereka? Dion menggelengkan kepalanya. Saya mengerti apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda salah. Mendengar kata-kata tersebut, para menteri kembali terkejut. Bagaimana mereka bisa diketahui dengan mudah? Para pedagang itu, kemungkinan besar banyak dari mereka yang tidak bersalah. Mereka punya teman dan keluarga. Apakah kita pembunuh tanpa alasan? Tidak. Namun, saya tidak begitu murah hati membiarkan musuh kita lari bebas. Aura mengerikan muncul dari Dion, mencekik suasana di ruangan itu dan sangat membebani para menteri. Mereka bisa digunakan. Saat mereka mencoba menghindari jam malam-malam ini, mata Dion memancarkan sesuatu yang tidak terlihat. Biarkan mereka. Setelah memberikan perintah tersebut, Dion segera melanjutkan untuk memisahkan tugas. Hal yang baik tentang menjadi seorang kultivator adalah tidak perlu banyak menuliskan hal ini, ingatan mereka hampir sempurna. Hasilnya, mereka dapat bekerja secara efisien. Namun, ada sedikit sakit kepala bagi Dion. Karena ini adalah masyarakat dunia persilatan kuno, cukuplah dikatakan bahwa hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada organisasi militer. Faktanya, bahkan masyarakat dunia persilatan yang maju pun hampir tidak memiliki hal seperti itu. Hal ini membuat pembagian kerja menjadi lebih sulit. Akibatnya, mereka harus mengambil langkah belakang dalam melakukan reorganisasi militer terlebih dahulu. Untung saja saat itu masih pagi sekali, matahari bahkan belum mencapai puncaknya di atas pegunungan, jadi Dion punya waktu sebelum jam malam. Melihat pengaturan baru raja mereka, mata mereka yang mahir dalam urusan militer menjadi bersinar. Berapa lama mereka merenungkan seni perang? Mereka telah memikirkan beberapa taktik kasar untuk digunakan, namun seringkali taktik tersebut diringkas menjadi serangan mendadak yang sederhana. Pada akhirnya, dunia persilatan terlalu mengandalkan kekuatan untuk berhasil dalam perang. Namun, Dion membalikan semua itu. Dia tidak bisa membuat perubahan rinci pada struktur pasukan sampai dia menerima laporan tentang semua orang yang dia minta. Tapi dia bisa membuat beberapa perubahan struktural untuk membuat beberapa hari berikutnya lebih efisien. Pada pukul 6 pagi, pertemuan telah selesai dan para menteri memiliki secercah harapan baru di mata mereka dan pandangan mereka terhadap raja mereka telah berlipat ganda dengan rasa hormat yang meluap-luap. Jangan salah, kata-kata Dion menyebabkan para menteri menghentikan gerakan mereka dan melihat ke arahnya. Kami tidak hanya akan menyelamatkan masa depan kami juga akan mempertahankan tanah suci kami dari polusi. Satu-satunya kesalahan yang dilakukan ayah saya dalam hidup adalah sikapnya yang terlalu murah hati dan konservatif. Hari-hari itu telah berlalu. Untuk mengenang ayahku, kami akan menghancurkan musuh-musuh kami dan membiarkan dunia gemetar di bawah nama klan malaikat, NV Epsilon Lep N, surga bagi kutu buku dan pemimpi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 735 menyeduh badai. Para menteri tercengang mendengar kata-kata Dion. Mereka berpikir bahwa semua rencana ini hanya untuk membuat evakuasi menjadi lebih efisien. Namun mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah bagian dari rencana raja mereka. Bagian lainnya adalah pertarungan. Mengingat sifat tercela dari dunia persilatan, Dion kurang percaya pada lawan-lawannya karena individu yang baik hati. Oleh karena itu, ada kemungkinan 0% bahwa mereka tidak akan mencoba dan menggunakan anggota keluarga mereka untuk melawan mereka, jadi, Dion menghilangkan persamaan itu. Ada alasan kedua mengapa Dion melakukan ini juga. Dia segera menyadari betapa realistisnya orang-orang dalam lingkungannya mengambil tindakan. Mereka membaca dan bereaksi dengan cara yang hampir sama. Dan, dari tampilannya, tidak seperti video game dengan frase yang sudah dikodekan sebelumnya. Itu hanya berarti satu hal, memahami perasaan itu penting. Dion harus mengendalikan situasi tetap seperti yang Anda lakukan dalam kehidupan nyata. Jika dia mengabaikan orang-orang, mereka akan bereaksi, dan ketika terjadi kekacauan, mereka akan memutuskan untuk tidak mengikutinya.
Ini juga berarti bahwa ketika dia memanipulasi musuhnya, dia juga harus memanipulasi sekutunya. Ini mungkin tampak ekstrim, tetapi ada satu hal yang terus mengganggu Dion, dan dia mempercayai instingnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana musuh-musuh mereka mengetahui rahasia yang mereka sembunyikan selama ratusan ribu tahun? Jawabannya sederhana, ada seorang penjahat. Selama beberapa jam berikutnya, Dion mencurahkan waktunya tidak hanya menyisir desa dengan sisir bergigi halus, tetapi juga memetakan lanskap di sekitar tanah mereka sejauh beberapa ratus mil. Dia menghafal setiap jalan, rumah, dan bahkan wajah semua orang yang dia temui. Pada saat dia selesai, laporan yang dia minta sudah selesai. Sensus penting agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Sayangnya, ini adalah metode yang kuno, dan metode seperti itu tidak diketahui. Akibatnya, ketika Dion meminta informasi rinci tentang semua orang yang tinggal di tanah mereka, para menteri kesulitan sampai dia mengaturnya dengan baik. Menyisihkan sebagian tentara untuk menangani urusan ini, setiap rumah dikunjungi. Dion dapat mengumpulkan informasi tentang budidaya, jumlah, pekerjaan, dan kemungkinan karakteristik. Dia juga membagi orang berdasarkan usia, kemampuan tempur, serta apakah mereka dilahirkan di negeri ini atau tidak, atau mengungsi dari tempat lain. Dari informasi, tanah yang dikuasai Dion saat ini menampung sekitar 200.000 orang. Jumlah ini mungkin terlihat banyak, namun sebenarnya hanya setetes air dalam ember. Populasi di seluruh planet mungkin berjumlah sekitar 10 miliar, jadi jumlah pejuang yang bisa dipindahkan oleh 3 klan dewa dan klan dewa kerajaan akan mencapai jutaan. Dan dengan asumsi mereka tidak menggunakan pengaruhnya untuk memaksa klan lain-lain yang lebih kecil. Ingat, itu hanyalah pejuang. Adapun hitungan 200.000 tanah Dion, sebagian besar dari jumlah itu termasuk orang tua dan anak-anak. Lebih buruk lagi, ketika Dion menyadari para menterinya tidak mencantumkan seorang wanita pun yang memiliki kemampuan tempur, dia hanya bisa mengutuk guru besarnya. Dia telah beralih dari tugas yang sangat sederhana ke tugas yang tampaknya mustahil. Karena NPC ini sangat realistis, mereka memiliki emosi dan budayanya sendiri. Meskipun tidak ada aturan yang diberikan kepada Dion, dengan keterampilan observasinya yang tajam dia telah memahaminya. Akibatnya, Dion telah memasang beberapa jebakan dalam pertanyaan sensusnya untuk memahami nuansa budaya ini, dan hal itu jelas membuahkan hasil. Fakta bahwa tidak ada perempuan yang terdaftar dalam daftar kemampuan bertarung berarti bahwa perempuan tidak diperbolehkan berperang dalam masyarakat kuno ini. Ini berarti Dion kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya sejak awal, bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika dia mencoba mengubah budaya masyarakat ini sesuai keinginannya sendiri, kemungkinan besar dia akan menghadapi reaksi balik. Dalam kasus terburuk, mereka akan berhenti mendengarkannya dan dia akan gagal dalam persidangan ini. Oleh karena itu, Dion hanya bisa bekerja dengan apa yang dimilikinya. Untuk saat ini, Dion memikirkan hal ini. Kekuatan tempurnya sekitar 50.000, jadi dia harus menerimanya dan entah bagaimana menghadapi jutaan orang. Mengesampingkan hal itu, Dion kemudian fokus pada struktur kekuasaan negerinya. Melihat informasi tersebut, dia merasa sedikit lebih baik, meski tidak sepenuhnya. Tampaknya sampai batas tertentu, klan dewa benar jika berpikir bahwa pembuluh darah spiritual dapat meningkatkan kultivasi. Dilihat dari kualitas para prajurit klan malaikat mereka dibandingkan dengan musuh-musuh mereka, mereka memiliki sedikit keunggulan dalam hal keseluruhan. Namun, yang menarik perhatian Dion adalah bahwa keunggulan ini bukan karena penanaman energi, melainkan karena kualitas tubuh mereka. Saat itulah sesuatu dalam laporan terakhir yang diminta Dion menarik perhatiannya. Laporan inilah yang mengumpulkan segala hal penting yang terjadi di kerajaan mereka hingga 10 tahun sebelum wafatnya raja sebelumnya. Untungnya, ini lebih mudah untuk dikompilasi. Dion tidak yakin apakah itu karena ingatan para seniman bela diri begitu bagus, atau karena mereka memiliki catatan ini sebelumnya, tapi dia tidak peduli selama dia memilikinya. Dalam laporan ini, salah satu hal terpenting yang dirinci adalah ritual penobatannya sebagai raja. Disinilah Dion mengetahui rahasia besar lainnya dari klan ini, garis keturunan mereka. Tampaknya nama Angel Clan tidak dipilih secara acak. Badai sedang terjadi di planet Heaven. Perubahan kepribadian Dion yang aneh tidak luput dari perhatian klan dewa yang menanam mata-mata. Sayangnya, karantina klan malaikat yang dilakukan Dion tidak efektif dalam menghentikan informasi agar tidak sampai ke musuh-musuh mereka. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa uji coba ini didasarkan pada peristiwa sejarah yang nyata, dan dengan demikian, dibangun hanya agar malaikat sejati dapat berhasil. Oleh karena itu, guru besar Dion menetapkan keberhasilan dalam uji coba ini bukan karena kemenangan, tetapi karena waktu yang dihabiskan dalam hidup dengan bonus jumlah musuh yang terbunuh dan mata-mata yang ditemukan. Hal cerdas yang harus dilakukan dalam kasus seperti berlari, jangan pernah melihat ke belakang pada iblis yang mendekat. Tapi, Dion sudah lama berjanji pada dirinya sendiri untuk hanya mencari jalan menuju kemenangan. Sekarang, dengan para pengkhianat yang menyerangnya dan jutaan tentara yang mendekat,
dia harus bertahan hidup dalam peristiwa yang bahkan malaikat sejati pun gagal untuk mengatasinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 736 keindahan. Dion terus menghabiskan waktunya dengan rajin menyisir catatan. Meskipun ia masih muda di mata para menterinya, ia telah berkuasa selama beberapa dekade, jadi meminta ringkasan semua peristiwa penting sejauh ini membuatnya harus banyak dibaca. Ia mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah dia telah mengangkat putri klan Dewa Kerajaan sebagai ratunya. Rupanya dia sangat tergila-gila padanya, tidak mengambil istri lain. Konon, Imperial Harem miliknya masih cukup besar karena dia telah mengambil beberapa lusin selir. Hal ini memberitahu Dion hal lain tentang budaya klan malaikat. Selir-selir yang membentuk Imperial Harem sebenarnya berasal dari keluarga besar dalam klan. Jelas dari sini bahwa mereka menikah dengan garis keturunan raja untuk mempererat hubungan. Dion berhasil menemukan banyak masalah dengan ini. Yang pertama adalah karena dia begitu tergila-gila dengan ratunya, dia sepenuhnya mengabaikan haremnya, sepenuhnya menggagalkan tujuan memperkuat ikatan. Ini tidak secara eksplisit ditulis dalam laporan, tetapi Dion membaca dan membuat kesimpulan. Petunjuk utama yang mengarah pada kesimpulan ini adalah fakta bahwa selama berpuluh-puluh tahun ia menikah dengan mereka semua, ia belum melahirkan seorang anak pun. Hal ini hanya mungkin terjadi jika dia memiliki interaksi terbatas dengan banyak kelompok perempuan. Alasannya sederhana, sang ratu adalah talenta tingkat tinggi, bahkan sebanding dengan dirinya sendiri. Sangat masuk akal bagi mereka berdua untuk tidak melahirkan anak selama berabad-abad, karena ini adalah cara dunia persilatan. Namun, para selir, meskipun memiliki kualitas yang tinggi, tidak bisa berharap untuk menandingi ratu. Oleh karena itu, melahirkan anak bersama mereka seharusnya lebih mudah. Namun, dia tidak punya anak. Semua ini mungkin tampak tidak penting. Namun kenyataannya, hal itu membuat kerutan Dion semakin dalam. Mencintai istri adalah hal yang luar biasa, namun mengabaikan budaya dan tradisi klan yang sudah lama ada adalah hal yang bodoh. Jika Dion mengabaikan selirnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan tidak hanya di dalam diri mereka, tetapi juga keluarga mereka. Tidak heran mereka mempunyai masalah penjahat, keluarga klan malaikat telah kehilangan kepercayaan pada raja mereka. Ketika Dion memikirkan hal ini, mengulanginya menjadi dingin. Kesalahan pendahulunya atau tidak, dia tidak akan berbuat jahat. Sayangnya, meskipun dia bisa mengakses semua kenangan dari orang yang dianggap sebagai raja ini, hal itu tidak akan membantu. Lagi pula, jika dia mengabaikan selirnya, bagaimana dia bisa tahu siapa yang lebih mungkin menyelamatkan mereka? Tentu saja ada pemikiran bahwa mungkin Dion bisa menggunakan ratu sebagai pengungkit melawan klan Dewa Kerajaan yang menyerang. Tapi, itu bukan gayanya. Menggunakan seorang wanita yang mempercayai dan mencintainya sedemikian rupa adalah hal yang tercela. Meskipun itu adalah sebuah cobaan. Hal yang lebih menarik adalah mereka memutuskan untuk menyerang meski mengetahui siapa ratu negeri ini. Apakah mereka benar-benar baik-baik saja menjadikan putri yang paling mereka sayangi menjadi janda? Namun, saat itulah informasi menarik kedua ditangkap oleh Dion. Rupanya Raja Klan Dewa Kerajaan telah meninggal juga, dan dia digantikan bukan oleh saudara laki-laki istrinya, melainkan seorang pria yang menikah dengan keluarga mereka seperti yang dimiliki Dion. Ini terlalu nyaman. Mata Dion menajam ketika melihat ini, karena tanggal kematian raja mereka terlalu dekat dengan kematian ayahnya. Pada titik ini, Dion telah mempelajari permainan lebih jauh dari peserta manapun sebelumnya. Tentu saja, dia belum memecahkan rekor apapun atau membuat perubahan apapun pada peringkatnya, tapi guru besarnya memiliki sinar yang cukup menarik di matanya saat dia menyaksikannya. Kita harus mencatat bahwa bahkan bagi guru besarnya, pengaturan pencahayaan ini berada di luar zamannya. Satu-satunya cara dia bisa menirunya dengan akurat adalah karena beberapa bagian penting dari sejarah mereka yang telah dia kumpulkan, beberapa di antaranya berfungsi sebagai hadiah. Dikombinasikan dengan jalur unik dari wasiat zamannya yang memungkinkan dia untuk meniru masa lalu. Yang diketahui oleh guru besar Dion hanyalah bahwa ini adalah klan malaikat terakhir yang bertahan dalam waktu ujian, tetapi sesuatu akan datang untuk mempertemukan mereka. Dia tidak tahu kenapa, juga tidak begitu paham caranya, yang dia tahu hanyalah penjelasan yang ada dalam percobaan ini. Dia sendiri belum pernah menemukan jawaban itu, jadi mungkin Dion bisa. Untuk saat ini, Dion membatalkan laporannya dan memutuskan untuk membuat laporannya sendiri. Tujuan pertama, harem wilayah. Bahkan tanpa jiwa, mata Dion terhadap detail dan kemampuan membaca orang adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Ditambah dengan peningkatan persepsi yang diberikan oleh percobaan sebelumnya, dan Dion merasa jika ada yang tidak beres, dia akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Saat Dion berjalan ke sana, melewati jalan-jalan yang sederhana namun terawat baik, dia memikirkan pengalamannya pada percobaan pertama. Di sana, dia menemukan sesuatu yang cukup menarik. Biasanya dalam ilmu bela diri, seseorang akan mempelajari suatu teknik, dan kemudian teknik tersebut akan meningkatkan beberapa aspek dari dirinya sendiri.
Namun, Dion menyadari peningkatan yang nyata dalam persepsinya, namun dia belum mempelajari teknik apapun sama sekali. Tampaknya lebih mengingatkan pada mempelajari keterampilan di dunia fana. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa dia mengarah pada apa yang disebut seni bela diri. Aliran pemikiran ini merupakan cabang dari aliran pemikiran pembinaan tubuh. Sebuah kemampuan yang dipelajari oleh orang-orang Puritan yang percaya bahwa dasar kekuatan harus ditemukan di dalam tubuh dan bukan di luarnya. Sebelum Dion dapat memikirkan hal ini lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa dia telah melewati istananya dan sekarang berdiri di depan gerbang berwarna putih mutiara dan emas kuning. Rupanya mengarah ke taman bagian dalam di mana dia bisa mendengar suara aliran air alami, dan suara lembut dari kaum Hawa. Namun, saat dia mencapai pintu masuk, gerbangnya terbuka dengan sendirinya, menyambutnya dengan 3 wanita cantik yang mengejutkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 737 Ayo. Pada awalnya, para wanita cantik itu terkejut luar biasa saat melihat siapa yang berdiri di depan mereka. Bahkan, keduanya langsung tersipu malu. Meskipun Dion yakin ada ketidakpuasan dalam haremnya, sebagian besar selirnya tergila-gila padanya. Terlepas dari kenyataan bahwa pendahulunya memiliki kekurangan, orang dapat melihat dari cara dia memperlakukan istrinya bahwa dia adalah pria yang baik hati. Bagaimana mungkin para wanita ini tidak melihat hal ini? Sejak masa mudanya, dia tumbuh bersama wanita-wanita ini. Dan banyak dari mereka tahu sejak lahir bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Hal ini membuat mereka berfantasi tentang dia sejak mereka memahami hubungan antara pria dan wanita. Namun, ini adalah pedang bermata dua. Semua impian mereka runtuh ketika mereka menyadari bahwa mereka hampir tidak punya hak untuk melihat suami mereka, apalagi hidup dalam dongeng bersamanya. Namun, bisa dikatakan bahwa Dion berusaha memperlakukan wanita-wanita ini sebaik mungkin. Ia memahami tradisi, hanya saja ia terlalu mencintai istrinya dan merasa tradisi tersebut mengkhianatinya. Apalagi istrinya bukan berasal dari klan mereka. Akibatnya, meskipun Dion mengenakan linen paling sederhana, Imperial Harem dibangun bukan berdasarkan standar klan kecil mereka, tetapi sesuai standar klan terbesar di planet ini. Mereka diberi makanan, pakaian, dan hiburan terbaik. Karena mereka tidak diperlakukan dengan buruk selain masalah pengabaian, Dion tidak akan bersimpati kepada pengkhianat. Ironisnya bagi mereka, hari pertama mereka bisa dikatakan mendapat perhatian dari raja mereka yang berbintang, adalah hari di mana dia menyelidiki mereka. Semua ini dikatakan, Dion tidak bisa membiarkan mereka merasakan permusuhan di balik kunjungannya, jadi dia tersenyum hangat. Penyamarannya sederhana, ada gelombang besar yang melanda wilayah mereka dengan rencana evakuasi, jadi bagaimana mungkin dia tidak memeriksanya? Para wanita yang menyambutnya mengenakan sutra murni. Kedua wanita cantik yang tersipu itu sederhana, namun lucu. Yang satu memiliki bintik-bintik coklat muda untuk melengkapi rambut coklatnya yang terombang-ambing, sementara yang lain memiliki mata hitam cerah yang serasi dengan rambut hitamnya yang tergerai. Temukan, lahap, kegembiraan, NV Epsilon Lep-N. Namun, wanita di tengah berada pada level yang sama sekali berbeda. Dion harus mengakui bahwa dia termasuk wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Gaunnya adalah gaun merah menyala yang berkilauan seperti batu rubi saat menempel di lekuk tubuhnya yang keterlaluan. Dadanya seolah ingin lepas dari ikatan ketatnya seiring dengan pantatnya yang montok. Meskipun memiliki gambaran seperti itu, dia dapat dianggap sebagai konservasi. Bukan salahnya kalau dia dilahirkan dengan aset yang begitu kaya. Dilihat dari ikatannya yang ketat, dia bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Faktanya, tidak ada bagian dada yang terlihat. Bahkan lengan rampingnya pun menutupi selendang. Ini membuat Dion mengangguk dalam hati. Jelas sekali dia menganggap kesopanan serius dan posisinya sebagai selir kekaisaran. Tapi, kilatan dingin di mata biru mudanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilewatkan oleh Dion. Melihat keindahan berambut merah ini terjadi begitu dingin, namun berusaha menutupinya, Dion hanya mencatat dalam hati sebelum melangkah maju. Amporae, takdir, mutiara. Dion mengangguk dan menyapa mereka semua dengan hangat. Meskipun dia mengabaikannya, mau tak mau mereka merasakan sedikit kehangatan ketika dia memanggil mereka dengan nama mereka. Setidaknya, dia belum cukup melupakannya hingga tidak mengingatnya. Mendengar suara Dion, mereka bertiga akhirnya tersadar dari dunianya masing-masing. Mereka sangat jarang melihat raja mereka sehingga mereka benar-benar lupa tata krama, seharusnya merekalah yang menyapanya terlebih dahulu. Memahami hal ini, Amporae, si rambut merah menyala, adalah orang pertama yang melangkah keluar dan meminta maaf, "Rajaku, suamiku, aku minta maaf atas kekasaran kami." Melihat Amporae berusaha membungkuk, Dion segera berhenti sambil memegang tangan lembutnya, "Jangan khawatir tentang formalitas seperti itu. Aku sudah lama mengabaikanmu, bahkan aku sudah melupakan adat istiadat, lupakan saja." Amporae tercengang oleh kata-kata Dion, dinginnya benar-benar berubah menjadi rona merah. Harus dikatakan bahwa dia, dan setiap selir lainnya di sini, masih perawan.
Bahkan malam pernikahan mereka dihabiskan tanpa Dion, yang merupakan salah satu alasan banyak keluarga marah padanya. Jadi, Dion menyentuhnya sekarang adalah yang pertama baginya. Refleks pertamanya adalah menarik diri. Lagi pula, dia telah menghindari semua pikiran dan sentuhan dari pria lain selama dia bisa mengingatnya. Namun, ketika dia menyadari bahwa yang ada di depannya adalah suaminya, dia semakin tersipu. Setelah membantu Amporae berdiri, Dion melepaskan tangannya, dengan santai melihat mereka bertiga. "Kemana tujuan kalian semua?" Dion akhirnya bertanya. Pearl, si cantik berbintik-bintik adalah orang pertama yang berbicara dengan cemas. Dia tidak terlalu konservatif dan pendiam, jadi dia langsung meraih lengan Dion dan melihatnya dengan ekspresi memohon. "Sejujurnya, Dion berspekulasi. Suamiku, kami mendengar bahwa kami sedang diserang dan harus melarikan diri. Apakah ini benar?" Dion menutup kepalanya, menyadari bahwa kemungkinan besar mereka akan pergi untuk mengumpulkan informasi. Bagaimanapun, pendahulunya memberi mereka kebebasan untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. "Sebenarnya, itulah alasan kunjunganku. Masalah ini telah memberikan banyak perspektif di dalamnya. Sekarang bukan waktunya untuk egois, ini adalah waktu bagi klan kita untuk bersatu dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Aura agung berbaring mengelilingi Dion saat dia mengucapkan kata-kata ini. Meskipun Destiny dan Pearl tampak seperti wanita sederhana, mereka sangat cerdas. Bagaimanapun, mereka adalah yang terbaik yang ditawarkan keluarga mereka. Hal ini juga terjadi pada Amporae. Oleh karena itu, mereka semua memahami makna terdalam di balik hal ini. Rupanya beberapa kepala akan segera berputar. "Ayo, sudah waktunya aku berhenti mengabaikan kalian semua." Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 738 karakter. Amporae memimpin, membawa Dion masuk dan menutup gerbang. Karena ini adalah Imperial Harem, maka tertutup untuk semua pria. Karena budaya mereka tidak memiliki kasim, peraturan dijaga seperti ini agar tidak menggoda siapapun untuk melakukan hal bodoh. Selir kekaisaran dilayani oleh pelayan wanita, yang masing-masing memiliki 2 pelayan. Dapat dilihat betapa baik Dion memperlakukan mereka, terutama mengingat dia tidak memiliki pelayan sendiri. Ketika para wanita melihat masuknya seorang pria, mereka terkejut. Namun, ketika mereka menyadari siapa orang itu, reaksinya sangat beragam. Tak perlu dikatakan lagi, Dion tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk semua orang. Tanpa harus banyak bicara, seluruh 36 selir berkumpul di area tengah Imperial Harem. Ruangan itu sendiri cukup elegan. Itu memiliki jendela besar yang menonjol keluar dan ke arah gunung yang terletak di belakang kastil. Demam air yang didengar Dion sebenarnya adalah sungai yang dialihkan dari ruang itu, ke area tengah itu adalah prestasi arsitektur dan teknik yang sesungguhnya. Melihat hal tersebut, salah satu kenangan samar Dion yang ditinggalkan oleh guru besarnya muncul ke permukaan, jelas dipicu oleh pengalamannya di sini. Tampaknya pendahulunya menyerahkan semua desain dan spesifikasi Utopia Mini ini kepada selirnya. Jelas, ada beberapa talenta di sini. Dion hanya bisa menghela nafas saat melihat raut ketakutan di wajah para selirnya. Pendahulunya benar-benar tidak mengerti apapun tentang hubungan antar manusia. Terlepas dari niat baiknya, hal itu menjadikannya raja yang buruk. Meskipun Dion tidak menyadarinya, semakin dia memahami kesalahan Raja Klan Malaikat sebelumnya, semakin banyak auranya berubah hampir tanpa terasa. Melihat sekeliling, Dion memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah bertindak sesantai mungkin. Wanita-wanita ini dimaksudkan untuk menjadi miliknya sendiri, hanya saja dia tidak pernah memperlakukan mereka seperti itu. Bahkan jika dia memberi mereka semua materi di dunia, akan selalu ada sesuatu yang hilang. Selami cerita, rangkullah pesona, NV Epsilon Lep N. Maka, Dion langsung melepas sepatunya, menggulung celana linennya yang longgar hingga berhenti tepat di bawah betisnya. Kemudian, dia membuka kancing kemejanya, melepasnya sebelum memasukkan kakinya ke dalam air. Para wanita tercengang saat menyaksikan adegan ini. Sepertinya ini benar-benar peristiwa alami, dan sebagian besar dari kejadian ini secara tidak sengaja menular ke mereka. Ini hanya terbantu oleh fakta bahwa Pearl duduk sedekat mungkin dengannya, hampir naik ke atas pangkuannya. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa Dion melakukan ini, tetapi dia memiliki tujuan yang sangat jelas. Meskipun dia curiga beberapa selir mungkin adalah pengkhianat, dia tidak akan pernah bertindak tanpa kepastian 100%. Oleh karena itu, ada alasan lain mengapa dia ada di sini. Yang pertama adalah dia yakin uji coba ini akan memakan waktu bertahun-tahun, dia perlu memperbaiki budaya dan keluhan klan malaikatnya untuk mendorongnya ke arah yang benar. Hal kedua adalah siapa yang tahu lebih banyak informasi tentang urusan internal klan daripada wanitanya? Meski terdengar stereotip, apalagi yang harus dilakukan para selir sepanjang hari selain berbagi informasi di antara mereka sendiri dan lingkungannya? Setiap wanita di sini menyentuh keluarga inti klan mereka. Dan masing-masing dari mereka cukup cerdas untuk memahami cara memanfaatkan hal ini.
Namun, saat ini, para wanita ini hanyalah jiwa yang polos, tersipu ketika mencoba memutuskan apakah mereka boleh melihat tubuh ramping dan kencang suami mereka. Beberapa selir merasa lebih malu dibandingkan yang lain. Mereka belum bersiap untuk kunjungan seperti itu, sehingga banyak dari mereka yang berenang di sungai dengan mengenakan kain yang sudah tembus pandang. Mereka benar-benar terjebak antara apakah mereka harus menutupi diri mereka atau apakah mereka akan menyinggung raja mereka dengan melakukan hal itu. Dion mencatat semuanya, memahami bahwa sikap diamnya saat ini memberikan tekanan yang tidak terlihat pada wanita-wanita ini. Saat hal ini terjadi, Amporae akhirnya berjalan kembali ke dalam ruangan. Sepertinya dia telah mengirim pelayannya pergi hari ini. Namun, apa yang dia kenakan mengejutkan para wanita cantik di sekitarnya. Ini adalah Amporae, ratu konservatif mereka. Faktanya, banyak selir, meskipun mereka memahami bahwa ini salah, melihat Amporae lebih sebagai ratu mereka yang sebenarnya daripada istri Dion yang sebenarnya. Kisah di balik hal ini cukup kompleks, namun sejak usia dini, Amporae, sebagai wanita paling menonjol di suku malaikat, secara universal diakui sebagai ratu berikutnya. Sebenarnya, Dion juga memperlakukannya seperti ini. Dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki rasa cinta satu sama lain. Namun, ketika raja mereka saat ini, dan pangeran saat itu, pergi memasuki dunia dan menenangkan diri, saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita yang merenggut hatinya sepenuhnya, Ratu Luna. Cukuplah untuk mengatakan bahwa Amporae patah hati. Bahkan ketika dia berkompromi, menahan amarah ayahnya dan melindungi Dion, setuju menjadi istri kedua, Dion tidak melakukan kompromi seperti itu. Pada akhirnya, kecantikan yang dimahkotai dari klan malaikat telah diremehkan dan dianggap sebagai selir, namun kemudian tetap diabaikan demi wanita lain. Tak heran mengapa terdengar dingin saat melihat Dion. Namun, dia sekarang keluar dengan jubah sutra yang tidak terikat. Rambut merahnya mencapai panjang pantatnya yang montok, nyaris tidak menyembunyikan kedua masanya saat mereka memantulkannya di setiap langkah. Dia tidak mengenakan pakaian apapun di balik jubahnya, membiarkan daya tarik bunganya yang tak tersentuh dan tak bercacat menyambut mata rajanya. Payudaranya yang besar, akhirnya tidak terikat oleh sifat konservatifnya, dengan sehat dicelupkan ke dalam jubahnya, mengancam untuk lepas kapan saja mengingat tepi samar dari puting merah muda halus yang bisa mereka lihat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini, dan meskipun Dion tidak mengatakan apapun tentang melakukan hal semacam ini, dia memimpin dengan memberi contoh. Memegang peran sebagai ratu, dia tidak diremehkan, dia juga tidak kehilangan martabatnya dengan tindakannya. Mutiara yang masih menempel pada Dion tersenyum. Melepaskan pakaian luarnya dan meluncur ke dalam udara, meninggalkan tempatnya di samping raja mereka kepada seorang wanita yang benar-benar mereka anggap sebagai ratu. Si cantik yang menggairahkan tampak melayang di udara, ujung jari kakinya nyaris tidak menyentuh udara saat dia berjalan menuju rajanya. Tanpa berkata apa-apa, dia duduk di samping Dion sambil menyilangkan kakinya yang panjang dan ramping. Sikapnya luar biasa dan tak tersentuh. Apalagi Dion sendiri, yang terbiasa memiliki wanita cantik kelas dunia di sisinya, mau tidak mau menatap lebih lama, darahnya perlahan memanas. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, maksudnya jelas. Jika Anda ingin klan lebih kuat dan bekerja sebagai satu kesatuan, kedamaian seperti itu. Dion tidak memahaminya sekarang, tapi dia akan segera memahami betapa sempurnanya langkah pertamanya ini. Alasannya sangat sederhana. Ketika pemegang kunci perempuan mengambil uji coba ini, peran mereka tidak akan menjadi peran Dion. Tidak, karakter mereka adalah Amporae. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 739 tidak ada siapapun. Dion tersenyum ringan sambil melihat sosok halus Amporae. Semakin banyak waktu yang dihabiskannya bersamanya, rasa penasarannya terhadap Ratu Luna ini semakin membara. Wanita seperti apa Ratu Luna hingga membuatnya melupakan kecantikan tersebut? Entah itu kecerdasan, sikap, atau penampilan, Amporae bisa dianggap sempurna. Dion merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pria muda dapat tumbuh bersama dia di sisinya, memahami bahwa dia adalah miliknya sendiri. Namun jatuh cinta dengan orang lain hanya karena satu perjalanan. Ada masalah kedua dengan semua ini juga. Ini adalah harem kekaisaran. Orang yang seharusnya memimpinnya bukanlah Amporae. Orang itu seharusnya adalah Ratu Luna. Namun, dia tidak terlihat. Hal ini jelas memperburuk keadaan. Tampaknya Ratu Luna ini sama buruknya dalam hubungan masyarakat dengan suaminya. Mungkin mereka benar-benar pasangan serasi yang dibuat di surga. Namun, untuk saat ini, Dion mengesampingkan hal tersebut. Lagi pula, bukankah dia akan bertemu ratunya malam ini? Untuk saat ini, dia harus fokus pada tugas yang ada. Karena dia bermaksud membiarkan beberapa pengkhianat dengan sengaja menyelinap melewati penglihatan mereka malam ini, tidak mungkin klan penyerang akan tetap berpegang pada jadwal 1 minggu mereka. Kemungkinan besar, mereka akan meningkatkan serangannya. Jadi, Dion memulai menerima penempatan Amporae di sisinya hanya dengan kesenangan dan kenyamanan di wajahnya. Ini adalah cara termudah untuk menyampaikan bahwa dia telah menerimanya.
Di saat yang sama, dia harus berhati-hati. Dia sadar betul bahwa ini adalah pertama kalinya karakternya melihat Amporae seperti ini, jadi jika dia terlalu bersemangat, itu akan membuat motifnya menjadi bejat. Meskipun ada waktunya untuk itu bukan sekarang. Melihat sikap Dion, para wanita itu hanya bisa mengangguk setuju. Keluhan mereka tidak sesederhana pengabaian mereka secara seksual. Jika raja mereka datang ke sini dan berpikir dia hanya bisa mengayunkan penisnya untuk menenangkan mereka, meskipun mereka tidak punya pilihan selain menerima masalah tersebut. Kemungkinan besar hal itu hanya akan membuat sebagian besar dari mereka semakin menjauh. Saya memahami bahwa saya telah melakukan kesalahan. Namun, sebagai orang yang mempunyai perspektif tunggal, tidak mungkin bagi saya untuk mengetahui setiap aspek dari setiap situasi. Jadi, saya ingin Anda semua mengambil kesempatan ini. Setiap hari ke depan mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu sebagai keluarga. Namun, untuk hari ini, aku ingin kalian semua mengabaikan adat istiadat yang pantas seperti yang dilakukan rajamu yang jahat itu. Lupakan etiket, jangan memikirkan hukuman, ungkapkan pikiranmu dengan bebas. Ketika mereka mendengar kata-kata Dion, banyak wanita yang saling memandang, tidak yakin bagaimana perasaannya. Dion tentu saja mengharapkan ini. Lagi pula, hanya karena dia mengatakan bahwa tidak akan ada hukuman, manusia menjadi sasaran emosi, terutama seorang raja yang sepanjang hidupnya dimanjakan dengan pujian. Tidak ada seorang pun yang berani mencaci maki dia karena mengabaikan haremnya. Di hadapannya, dia hanya mendengar pujian karena menjadi pria setia. Selami cerita, rangkullah pesona, NV Epsilon Lep N. Mengetahui semua ini, bagaimana para wanita ini bisa mengetahui bagaimana reaksi Dion terhadap kritik? Bagaimana jika dia marah dan mengingkari janjinya? Atau, bagaimana jika dia tidak membatalkan janjinya? Namun malah menggunakan cara curang untuk menekan orang-orang yang mengatakan hal-hal yang paling memberatkan? Ini semua adalah hal-hal yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka klaim mengetahuinya. Suasana segera berubah menjadi ikuti pemimpin, di mana semua orang melihat sekeliling untuk melihat siapa yang akan memecahkan kebekuan. Melihat ini, Pearl memutuskan untuk mengambil risiko. Jika kamu mengetahui bahwa Ratu Luna adalah alasan kita terkena serangan ini, apa yang akan kamu lakukan? Seolah udara tersedot keluar ruangan. Digantikan oleh angin dingin yang membuat seluruh wanita merinding. Mereka tidak berani menatap Dion untuk melihat apa yang terjadi. Awalnya mereka berharap bisa meluncur ke topik ini, mungkin memulai dari hal yang lebih ringan terlebih dahulu. Namun, Pearl telah langsung menuju ke sumber semua ketidakpuasan mereka. Siapapun yang memiliki otak setengah pasti menemui Ratu Luna sebagai penjahat sejati. Oleh karena itu, banyak wanita di sini, meskipun mereka tidak menunjukkannya, merasa tidak puas karena raja mereka datang ke sini terlebih dahulu daripada menyelidiki pelakunya terlebih dahulu. Dengan kecerdasan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak memahami makna mendasar dari kunjungan Dion? Dia ingin mereka menjadi lebih dekat karena dia curiga salah satu dari mereka telah hidup karena ketidakpuasan mereka. Mengetahui hal ini, bagaimana mungkin kejengkelan tidak menumpuk di hati mereka? Entah raja mereka menyadarinya atau tidak. Mereka telah melayaninya dengan diam-diam dan penuh hormat selama puluhan tahun. Namun alih-alih mencintai istri tercintanya, dia malah menyalahkan mereka terlebih dahulu. Bagaimana mungkin mereka tidak kecewa? Namun, mereka telah mengubur ketidakpuasan ini dalam-dalam. Sekalipun keberanian mereka ratusan kali lebih besar, mereka tidak akan pernah mengatakan apapun tentang hal itu. Tapi, Pearl sudah melangkah keluar dan berbicara lebih dulu. Melihat situasinya, bahkan Amporae pun tak tega melihat ke arah Dion. Dia telah berencana untuk menjadi orang yang berbicara mengenai topik ini. Untuk menghilangkan beban dari saudara-saudaranya seumuran, tetapi Pearl telah mengetahui hal ini dan mendorongnya ke belakang untuk mendapatkan perlindungan. Mengetahui hal ini, Amporae tidak bisa membiarkan seseorang yang dipandangnya sebagai adiknya dihukum karena melindunginya. Amporae tiba-tiba mencoba berdiri dan berlutut meminta maaf. Raja memohon, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyelesaikannya. Dion bereaksi lebih cepat dari dia, meraih pinggangnya dan menjaganya tetap menempel di ubin elegan tempat mereka duduk di tepi sungai yang dialihkan. Dion melepaskannya, dengan hati-hati menggunakan tikungan untuk mengarahkan dagunya ke arahnya. Setelah hampir tersesat dalam sentuhan lembut kulitnya, Dion kembali memfokuskan dirinya dan menatap mata biru mudanya yang seolah berenang di awan. Kamu adalah wanitaku. Apakah kamu mengerti maksudnya? Perkataan Dion membuat hati para wanita di sekitarnya bergetar secara tidak sengaja. Apakah raja mereka selalu hadir seperti itu? Tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang harus kamu bersujud, meskipun orang itu adalah aku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 740 aman. Mata Amporae berkilau, tapi dia mengedipkan mata apapun yang dia rasakan. Sebaliknya, dia mengangguk dan berbalik, membangun kembali aura ratunya. Dion tersenyum, sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Pearl yang saat ini memiliki beban paling berat di pundaknya. Tapi, dia langsung santai saat melihat reaksi rajanya.
Jika kita mengetahui bahwa Ratu Luna bertanggung jawab atas kejadian ini, dia akan diperlakukan seperti pengkhianat lainnya. Tidak akan ada persidangan, tidak akan ada hukuman penjara. Yang ada hanya kematian. Mata Pearl membelalak bersama selir lainnya. Mereka merasa ingin membersihkan telinga mereka. Beberapa bahkan dalam hati membuat rencana untuk meminta pembantunya menangani ini besok. Melihat reaksi mereka, Dion hanya terdiam, bersandar dan menikmati pemandangan seolah memberi mereka waktu untuk mencerna apa yang baru saja dikatakannya. Dia tidak khawatir jika mereka berpikir bahwa ini hanyalah kata-kata kosong. Bagaimana biasanya reaksi seseorang ketika orang yang dicintainya dituduh melakukan kejahatan? Dia tahu pastinya tidak seperti ini. Para ibu akan pergi ke ujung bumi untuk membela anak-anak mereka dari tuduhan kejahatan. Para ayah akan membela kesucian anak perempuannya sampai tangan mereka berlumuran darah. Istri akan berjuang untuk melindungi kehormatan dan martabat suaminya. Dan para suami akan menempatkan istrinya di tempat yang tinggi, ingin dunia mengagumi mereka sebagai bunga tak bercacat yang hanya bisa dinikmati oleh mereka. Ini adalah cara dunia. Berbicara dengan santai tentang pembunuhan orang yang Anda cintai. Jika bukan karena fakta bahwa raja mereka sangat mencintai ratu mereka, mereka akan berpikir dia telah berpura-pura selama ini. Dengan demikian, kata-kata ini memiliki efek yang diinginkan Dion. Mereka semua dapat melihat bahwa dia telah mempersiapkan mentalnya untuk pertemuan dengan mereka ini. Kenyataannya, Dion tidak memiliki perasaan yang nyata terhadap Ratu Luna, sehingga mengucapkan kata-kata ini menjadi sangat mudah. Dia tidak bisa membayangkan mengatakan hal seperti ini tentang Ri, Clara atau Madeline. Faktanya, kemudahan proses ini adalah buah lain dari sifat metodis Dion. Ketika dia menyebut Amporae sebagai wanitanya, dia merasakan sesuatu memanas di dalam dirinya, seolah-olah dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan kata-kata itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa menipu wanita yang tanggap dan cerdas seperti dia? Dion telah menyadari perasaan ini sejak lama, begitu dia melangkah ke dunia percobaan ini. Saat pertama dia memahami petunjuk ini adalah ketika para menteri berbicara tentang anak laki-laki yang mengorbankan nyawanya, Michael, putra menteri Brodaya. Dion ingat dengan jelas merasakan sakit ketika mendengar informasi ini. Namun, dia belum pernah bertemu Michael, dan dia hanya menghabiskan beberapa menit bersama Amporae. Jadi, bagaimana dia bisa memiliki perasaan yang begitu mendalam terhadap mereka? Satu-satunya kesimpulan adalah bahwa ini adalah bagian dari konferensi. Pikiran dan perasaan tubuh yang dia ambil alih sangat mempengaruhi Dion. Memahami hal ini, Dion memutuskan untuk menyelidiki selirnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dampak emosional mereka terhadap dirinya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan istrinya. Mengingat ketertarikan tubuh ini pada wanita itu, Dion akan berada di lautan yang dalam saat dia bertemu dengannya. Begitu saja, Dion telah mengidentifikasi sub-aspek dari uji coba ini. Sebagai seorang penguasa, dia harus mampu memutuskan kapan emosi itu penting dan kapan tidak. Jika Ratu Luna ini benar-benar seorang pengkhianat, tidak hanya diperlukan pengintaian ke masa depan yang besar untuk melihat bahwa cintanya terhadap Ratu Luna menjadikannya keinginan, dan bahkan lebih banyak keberanian untuk benar-benar membunuh. Jika dia harus melakukan hal seperti itu, Dion sangat yakin bahwa guru besarnya akan membuat ini sama sulitnya dengan jika dia harus membunuh salah satu istri aslinya. Meski begitu, ada aspek lain yang menarik dari semua ini. Tubuh ini memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Amporae. Jadi, kenapa dia memperlakukannya seperti ini? Apa tujuannya? Dion tidak bisa membayangkan mengabaikan cinta seperti itu. Selain itu, cukuplah untuk mengatakan bahwa pertanyaan ini benar-benar memecahkan kebekuan. Mereka menganggap jawaban Dion lebih dari memuaskan. Bahkan jika mereka tidak 100% yakin bahwa Dion tidak akan menghukum mereka semua karena ini nanti, mereka setidaknya memutuskan bahwa jika salah satu dari mereka jatuh, mereka mungkin semua akan jatuh. Percakapan mereka membahas banyak hal berbeda. Hal pertama yang mereka sampaikan adalah keluhan perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan. Lagi pula, mereka juga memiliki darah klan malaikat. Dalam banyak kasus, mereka bahkan lebih kuat dibandingkan rekan laki-laki mereka. Amporae, misalnya, adalah yang terkuat kedua dalam kelompok umur mereka dalam klan, hanya di belakangnya sebagai raja, tentu saja. Namun, mereka tidak diperbolehkan memperjuangkan tanah mereka meskipun mereka juga merawatnya sama seperti laki-laki. Mereka memahami bahwa suami, saudara laki-laki, dan ayah mereka ingin melindungi mereka, tetapi bukankah mereka juga ingin melindungi mereka? Cinta seringkali merupakan jalan dua arah, terutama jika menyangkut keluarga. Tentu saja hal ini berujung pada perundingan. Bagaimanapun, 50% populasi mereka adalah laki-laki, itu berarti dia punya dua bagian besar yang harus ditenangkan. Mempertahankan status quo jelas lebih mudah, tapi dia juga ingin menggerakkan klan ke arah yang benar. Jika dia tidak bisa melakukannya, kemungkinan mereka untuk bertahan hidup hampir nol. Alhasil, Dion langsung mengutarakan ide-ide yang ada di ingatannya hingga membuat cahaya di mata selirnya bersinar.
Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa raja mereka telah mempertimbangkan hal ini dengan baik? Ini berarti bahwa dia datang kepada mereka dan siap memberi mereka lebih banyak tanggung jawab. Mustahil bermaksud memikirkan hal-hal ini secara tiba-tiba. Tidak ada keraguan bahwa seiring berjalannya pembicaraan, para wanita menjadi semakin nyaman berada di dekat Dion. Beberapa bahkan menemukan bahwa api cinta yang mereka miliki untuk raja mereka, api yang mereka pikir telah lama padam, kini menyala kembali. Dapat dikatakan bahwa Dion telah menyelesaikan langkah pertamanya dengan sukses. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.